Halo anak-anak, salam jumpa kembali di pelajaran kita selanjutnya. Hari ini kita belajar tematik yaitu mengenal panca indera. Anak-anak, ada yang tahu panca indera kita ada berapa? Ya, benar sekali. Panca indera kita itu ada 5. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, panca indera kita itu adalah mata. Mata adalah indera penglihatan. Mata kita ada 2 anak-anak, di kanan dan di sebelah kiri. Mata kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan memberikan mata kepada kita untuk kita melihat hal-hal yang baik. Nah, anak-anak, mata atau indera penglihatan ini harus dijaga supaya selalu sehat. Bagaimana caranya? Anak-anak harus mengikuti petunjuk-petunjuk ketika melakukan aktivitas, seperti contoh membaca buku. Anak-anak harus membaca buku itu dengan jarak 30 cm dari buku dan mata. Maka anak-anak tidak boleh membaca terlalu dekat, karena itu juga dapat merusak mata. Lalu, anak-anak juga harus membaca buku itu di tempat yang terang, tidak boleh di tempat yang gelap. Setelah itu, ketika anak-anak menonton televisi, maka itu juga harus ada jaraknya, supaya tidak terlalu dekat dan mata kalian tidak mudah sakit. Apalagi ketika kalian menggunakan handphone. Handphone itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari situ, apalagi anak-anak sekarang sudah sangat kenal dengan teknologi. Tetapi harus ada aturannya juga menggunakan handphone agar mata kita tidak rusak. Maka ketika menggunakan handphone, layar handphone itu tidak boleh juga terlalu terang, dan penggunaan handphone juga ada aturannya. Anak-anak tidak boleh terlalu lama memegang handphone karena radiasinya dapat merusak mata. Anak-anak ya. Jadi ketika orang tua kalian membimbing atau menasihati kalian mengatakan bahwa "Nak, cukup nak, tidak boleh terlalu lama menonton televisi dan handphone." Itu artinya mereka sangat sayang kepada kalian bahwa mereka tidak mau mata kalian itu cepat rusak. Makanya kalian harus mengikuti aturan dan petunjuk dari orang tua. Ya. Itu adalah indera penglihatan, yaitu mata. Dan ada juga caranya supaya mata kita tetap sehat. Itu dengan cara makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang mengandung vitamin A dapat membuat mata kita menjadi sehat. Contohnya makan wortel. Nah, makanya anak-anak ketika orang tua memberikan makanan yang sehat kepada kita tidak boleh pilih-pilih makanan tersebut. Karena orang tua pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya anak-anak? Ayo kita lanjut dengan indera yang kedua. Indera kedua adalah telinga. Telinga adalah indera pendengaran. Telinga kita ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Telinga gunanya untuk mendengar. Mendengar hal-hal yang baik. Mendengar hal-hal yang tidak bisa membuat kita menjadi seseorang yang tidak baik, ya. Jadi kita harus mendengar hal-hal yang baik. Dengan adanya telinga, kita juga bisa mendapatkan informasi dari orang lain. Ya. Indera pendengaran yaitu telinga. Nah, gimana sih cara merawatnya? Cara merawatnya itu gampang anak. Kalian setiap mandi membersihkan daun telinga kalian agar tidak ada kotoran. Nah, lalu untuk membersihkan dalam di telinga, kita membutuhkan alat yaitu cotton bud. Cotton bud itu bisa menjadi alat alternatif untuk membersihkan telinga. Tetapi tidak boleh juga anak-anak terlalu dalam karena dapat membahayakan. Telinga adalah indera pendengaran yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus merawat dan menjaganya. Kita juga harus membiasakan diri kita untuk mendengarkan segala informasi yang positif. Maka dari itu, anak-anak juga tidak boleh bersikap yang negatif. Yang negatif itu tidak baik. Apa itu, Bu? Menguping. Itu dilarang. Jadi, kalau ada sesuatu yang kalian dengar tapi itu tidak baik, kalian abaikan saja. Dan tidak boleh menyampaikan ke orang lain jika apa yang kalian dengar itu bisa merusak atau membuat orang lain tidak rukun. Nah, yang ketiga, indera
membau, ya kan? Indera membau itu adalah hidung. Hidung itu berguna untuk mencium sesuatu di sekitar kita yang menimbulkan bau. Ada bau yang busuk, ada bau yang wangi. Kita dapat menciumnya melalui indera membau, yaitu hidung. Hidung kita ada berapa? Ada 1. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat merawat hidung kita? Kita harus juga rajin membersihkannya. Nah, jangan juga selalu menggunakan tangan yang kotor untuk memegang hidung. Karena tangan kita ini kan banyak memegang banyak benda. Kalau kita menyentuhkannya di sekitar hidung, maka bakteri atau virus itu bisa masuk ke saluran pernafasan. Maka dari itu, kita harus juga rajin mencuci tangan, ya. Selanjutnya, ada indera pengecap. Indera pengecap itu adalah lidah. Lidah itu berada di dalam mulut. Nah, dengan adanya lidah, kita dapat merasakan rasa manis, asam, asin, dan pahit. Kalau tidak ada lidah, kita tidak akan bisa merasakan makanan-makanan yang enak. Bagaimana cara merawat lidah? Ya, lidah itu tidak boleh juga disentuhkan dengan benda yang terlalu dingin dan terlalu panas. Jadi makanya ketika makan, anak-anak jangan buru-buru. Jadi harus ditiup dulu ketika panas. Dan kalau misalnya anak-anak makan makanan yang dingin, sejuk banget dari kulkas, itu biarkan dulu makanannya di suhu ruang. Ketika sudah tidak terlalu dingin, maka anak-anak bisa memakannya. Nah, itu cara merawatnya ya anak-anak. Nah, yang terakhir adalah indera perasa. Indera perasa itu adalah kulit. Nah, kulit kita ini adalah indera perasa. Kita dapat merasakan tekstur keras dan lembut ketika kita meraba dengan kulit. Nah, tangan kita ini ada kulit anak-anak. Kulit inilah indera perasa. Kita memegang suatu benda, kita dapat merasakan teksturnya itu lembutkah, kasarkah, keraskah. Itu kita melihatnya dan merasakannya itu dari kulit. Nah, maka dari itu, bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita pegang ini kasar, lembut, atau keras dan sebagainya? Itu dengan cara menyentuh dan merasakannya melalui kulit kita. Maka dari itu, ketika kita merasakan suatu benda, kita akan merasakan bahwa oh iya, benda ini lembut, oh ya, benda ini keras, benda ini teksturnya tidak sehalus yang saya pegang tadi. Nah, itu kita dapat lakukan dengan indera perasa ini, yaitu kulit. Nah, inilah kelima indera yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita, yang wajib kita syukuri dan kita rawat. Karena kalau tidak ada indera-indera ini, maka kita bukan seseorang yang sempurna. Nah, ketika kita diberikan kesempurnaan oleh Tuhan, maka kita harus dan patut bersyukur atas itu ya anak-anak ya. Dan jangan lupa, kita wajib juga merawatnya dan menjaganya, karena Tuhan tidak memberikannya itu dengan sesuatu yang semestinya tidak kita jaga. Tuhan memberikan cuma-cuma kepada kita, maka kita harus menjaga itu dan jangan kita lalaikan. Makanya kalau anak-anak yang suka nonton sembarangan, atau artinya menonton tidak ada jadwal, suka-suka dan dengan waktu yang sangat lama, itu mata kadang-kadangnya lelah kan anak-anak dan perlu beristirahat. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tahu aturan dan penggunaan suatu media atau teknologi itu dengan baik. Karena kalau tidak begitu, diri kita yang akan merasakan sakit. Itu contohnya untuk indera penglihatan. Ya anak-anak, oke kita lanjut. Nah, yang Ibu katakan tadi bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan kita panca indera yang lengkap. Masih banyak lagi anak-anak di sana yang mohon maaf banyak kekurangan daripada diri kita. Nah, kita harus bercermin dari situ anak-anak bahwa oh iya, Tuhan memberikan saya kelengkapan indera. Saya harus bersyukur dan saya patut untuk menjaga itu supaya saya tetap sehat dan saya bisa menggunakan indera-indera yang ada di dalam tubuh saya ini dengan baik. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, di akhir
pembelajaran kita hari ini, yang tadi Ibu sudah jelaskan juga, ada beberapa indera kita, bahwa banyak sekali indera yang harus kita jaga dan rawat di dalam tubuh kita. Maka di sini ada tugas. Tugas itu anak-anak bisa kerjakan di buku latihannya. Nah, minta bantuan bimbingan orang tua supaya anak-anak bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, ini juga ada kaitannya dengan, ada yang tidak berkaitan dengan indera, tetapi anak-anak bisa melihat gambarnya dan ikuti saja sesuai dengan gambar yang ada di tugas ini, ya. Oke, sekian dari Ibu. Sampai ketemu lagi kita di pembelajaran selanjutnya, ya. Ingat anak-anak, jangan lupa rajin belajar, rajin membaca, dan patuhi nasihat orang tua dan petunjuk orang tua di rumah. Sampai bertemu kembali, salam sehat selalu.